Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di malam ini. Selamat datang di event International Coaching Summit 2021 yang diselenggarakan oleh ICF Jakarta Charter Chapter. Tema utama dari International Coaching Summit 2021 adalah Coaching Works, ya, Empowering the World Through Coaching. Ya. Melalui event International Coaching Summit 2021 ini, kami ingin membangun ekosistem untuk semua coaching stakeholders, ya, melalui 4 streamline, ya, yaitu pertama, build coaching business and coach as a profession. Yang kedua, build competencies in coaching. Yang ketiga, build coaching culture. Dan juga keempat, build wellness in life through coaching. Event internasional ini diadakan selama 1 bulan penuh, dimulai dari tanggal 28 Oktober, ya, 2 hari yang lalu, hingga 28 November 2021 dengan total sesi 28, ya, dengan menghadirkan 44 pembicara internasional, ya. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Tino Gunawan sebagai moderator yang akan memandu acara di malam hari ini. Sedikit aturan untuk sesi malam ini, ya, mohon tetap menyalakan kamera dan mic dalam kondisi mute, ya. Bila ada pertanyaan atau pernyataan bisa dituliskan di chat, ya, dan dimohon menuliskan nama dengan benar dan komplit, ya. Sesi hari ini ada 2, ya, masing-masing dalam tempo 60 menit, ya. Jadi akan ada 2 sesi malam ini. Sesi pertama akan dibuka oleh seseorang dari Indonesia Timur, dari Makassar, yaitu Coach Yassul Fitri. Beliau akan berbicara tentang cerita mengenai coaching di Indonesia Timur, ya, Coaching Works the East Indonesia Story, ya. Beliau ini udah cukup malang melintang di dunia coaching, ya, dengan latar belakang pendidikan Fakultas Psikologi, ya, dan juga mempunyai pengalaman di berbagai perusahaan multinasional, ya, kelas dunia. Ya, banyak sekali pengalamannya, khususnya di bidang human resources development, ya. Di tahun 2016 beliau mendirikan satu institusi Insight Indonesia, ya, yang berfokus di pengembangan SDM di Makassar, ya. Jadi beliau base-nya di Makassar, ya. Beliau juga aktif berafiliasi secara profesional, ya. Salah satunya adalah anggota International Coach Federation dan juga member of American Board of NLP, member of American Board of Hypnotherapy and Timeline Therapy, ya. Untuk detailnya nanti kita bisa dengarkan dari beliau secara langsung. Tidak lupa malam ini kami memperkenalkan juga Ibu Yulianti Tanyaji dari Makassar. Beliau ini adalah salah satu klien dari Coach Oji yang akan memberikan testimoni bagaimana coaching itu bisa membantu pengembangan bisnis dan juga hal-hal lainnya, ya. Sedikit latar belakang Ibu Yuli, beliau ini sebenarnya lebih banyak di bidang arsitektur, ya, lulusan dari Parahyangan Bandung dengan studi lanjut di Delft University di Belanda, ya. Nah, salah satu yang unik dari beliau adalah bisnis yang ditekuni sekarang. Walaupun berlatar belakang arsitektur, tapi beliau sekarang banyak menangani toko kue, ya. Jadi malam ini kita akan berbicara perspektif coaching untuk toko kue dan pernik-perniknya, ya. Jadi tidak korporasi besar, tapi mungkin skala UMKM, khususnya di toko kue. Saya serahkan sesi ini ke Bu Oji untuk memberikan paparannya. Silakan, Bu.
Baik, terima kasih Kak Tino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Biar tetap semangat jam segini ya, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Jadi hari ini ya berkat pandemi ya, jadi kita bisa ketemu semua saat ini di platform Zoom malam ini untuk sama-sama sharing dan berbagi. Dan by the way, saya tidak di Makassar hari ini, saya lagi ada di Pontianak karena sedang bertugas di Pontianak. Dan nanti klien saya dari Makassar dan Bapak Ibu semua pasti dari masing-masing daerah ya. Dan karena waktu saya tidak banyak, Bapak Ibu, mohon izin saya akan langsung sharing screen saya aja. Dan saya akan membawakan kisah saya, cerita saya dari Indonesia Timur, bagaimana saya membawa coaching ke tempat di mana orang nggak kenal coaching sama sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu, malam ini saya kebagian untuk berbicara 20 menit saja karena yang akan lebih penting didengarkan adalah dari sisi klien saya, karena klien saya yang merasakan dampak dari coaching ya. Kalau dari saya barangkali lebih ke perjalanan saya jatuh bangun membangun bisnis coaching sejak 2016. Dan karena saya diminta bercerita Bapak Ibu, jadi saya akan storytelling aja ya, bagaimana kisah saya di Makassar ya. Nah, jadi journey-nya saya akan mulai dengan tagline ini, Cahaya dari Timur Indonesia. Karena matahari terbit dari Timur Indonesia, Bapak Ibu, kemudian perusahaan saya, Insight Sinergi Talenta atau brandnya namanya Insight Indonesia itu punya hashtag Insight dari Timur Indonesia. Kenapa kami punya hashtag seperti itu? Karena memang ingin membawa misi besar, datang dari Timur Indonesia untuk Indonesia, insya Allah mudah-mudahan terwujud ya. Dan barangkali yang dikenal dari Indonesia Timur ini ya Bapak Ibu, saya mau bikin pemirsa lapar jam segini ya, Coto, Kondro, dan sahabat-sahabatnya ya. Dan barangkali kalau yang dikenal ini, maka kali ini saya akan bercerita bukan tentang kuliner dari Timur Indonesia, tapi bagaimana perjalanan saya menemukan coaching, kemudian membawa coaching ke Indonesia Timur. Nah, awalnya ketika saya pertama kali ketemu coaching itu ya tahun 2015, kemudian menerima tantangan dari sekolah coaching saya sebelumnya ya, di mana kami berkolaborasi untuk berencana membangun coaching itu di Indonesia Timur. Ya. Saya waktu itu tuh nggak kepikiran apa ini yang akan saya lakukan. Kemudian saya recheck gitu ya, ada berapa banyak sih professional coach di Indonesia Timur? Ternyata tidak banyak. Ada beberapa orang yang sudah lulus sekolah coaching tapi nggak aktif ya. Nah, kemudian bagaimana saya memulainya saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya belum tahu bagaimana saya akan memulainya saat itu karena memang saya tahun 2015 itu masih ada di korporasi ya. Kemudian saya pelan-pelan memang bersiap untuk meninggalkan dunia korporasi dengan tujuan besar ingin membangun consulting firm sendiri dari Indonesia Timur. Nah, tapi tagline ini terngiang-ngiang di telinga saya banget ya. Quotes ini terngiang-ngiang banget di telinga saya di mana ya kunci sukses itu adalah mulai aja sebelum siap. Pokoknya just do it ya. Barangkali mungkin juga karena darah Bugis Makassar ya. Ewako itu mengalir di dalam diri saya. Jadi pokoknya nekat aja jalan dulu. Bagaimana nantinya itu akan saya lihat kemudian. Nah, jadi learning prosesnya saya Bapak Ibu adalah saya memulai dengan pertama kali saya sekolah coaching di Certified Professional Coach Program dari Loop Institute of Coaching. Jadi saya murid dari Kak Ina dan Kak Kurnia dari Loop. Dan saya mengambil sekolah coaching itu pertama kali tanpa tahu seperti apa nanti next-nya saya akan seperti apa. Karena lebih banyak saya kepikiran untuk membawanya di tempat saya bekerja waktu itu. Kemudian perjalanan membawa saya dan tahun 2018 saya mendapatkan kredensial untuk Associate Certified Coach. Nah, coaching ini awalnya coba-coba, akhirnya jatuh cinta. Dan karena cinta itu kata kerja, maka saya harus bisa membuktikan bahwa kecintaan saya terhadap dunia coaching itu saya perlu buktikan dengan karena saya tahu coaching ini akan bisa bermanfaat dan berdampak untuk banyak orang, maka saya harus bisa membuktikan bahwa ini bisa saya bawa di tengah market yang mungkin belum pernah kenal coaching sama sekali. Nah, what's inside my pocket waktu itu Bapak Ibu, apa yang jadi modal saya waktu itu, saya merasa ini adalah modal saya ya waktu itu, punya 17 tahun corporate experience dengan strong HR background. Saya punya beberapa relevan certification yang saya dapatkan sebelum saya ikut sesi
ikut sekolah coaching, kemudian punya networking yang sangat baik di Jakarta dan juga di Indonesia Timur, punya hubungan yang sangat baik dengan media, karena sebelumnya saya bekerja di Transkop, saya bekerja di Trans Studio Timpak Makassar dan pernah menjadi GM Operation di sana, punya hubungan yang sangat-sangat dekat dengan media, jadi media di Kota Makassar sudah cukup tahu siapa saya. Kemudian personal branding sudah cukup baik juga, dan saya punya support system yang terbaik yaitu keluarga saya dan juga punya bisnis coach dan mentor dan juga mentor waktu itu. Nah, apa persiapan saya membangun bisnis coaching? Bapak Ibu mungkin yang sudah punya menggeluti bisnis atau barangkali saat ini juga sudah membangun bisnisnya masing-masing atau bahkan sudah established, kita pasti membangun bisnis kita dengan fondasi utamanya itu adalah nilai-nilai yang kita bawa ya Bapak Ibu. Dan ketika saya membangun Insight Indonesia waktu itu, saya terpikirkan untuk membangunnya dengan fondasi 4B ini. Berkah, berdaya, berkarya, bermanfaat. Entah datangnya dari mana, tapi ilham itu datang ke dalam diri saya, di mana 4B ini menjadi fondasi dari bisnis saya. Mengapa pondasinya seperti ini? Karena saya menemukan maknanya di coaching, Bapak Ibu. Karena empowering, kemudian membuat orang bisa berkarya dan dari karyanya itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu saya dapatkan ketika saya ketemu coaching 2015. Dan saya memastikan nilai-nilai inti inilah yang kemudian saya akan bawa di dalam diri saya pantulkan di personal branding saya, kemudian saya yakinkan juga tim saya dan klien saya akan mendapatkan dampak dari 4B ini. Nah, kemudian apa yang saya lakukan waktu itu? Jadi pertama kali mulai tahun 2016, saya memulai dengan riset dulu, riset kecil-kecilan. Karena kebetulan saya juga background-nya pernah ada di dunia riset, saya pernah jadi Learning and Development Manager di AC Nielsen waktu itu, saya masih di Jakarta. Jadi saya paham banget, kita nggak akan bisa mulai apa-apa kalau nggak punya data yang jelas gitu. Jadi saya mulailah dengan melakukan riset di Kota Makassar dan beberapa kota-kota lain di luar Kota Makassar sampai ke Manado. Waktu itu saya sempat cek beberapa korporasi. Jadi saya tanya, seperti apa sih mereka tahu tentang coaching? Dan jawabannya adalah ternyata mereka nggak tahu apa-apa tentang coaching. Nggak banyak yang tahu tentang coaching. Nah, dari situ kemudian saya siapkan bisnis plan dan strategi tentu dibantu oleh orang-orang yang memang mensupport saya di belakang layar. Dan kemudian saya mempelajari gap dan mempersiapkan sumber daya. Kemudian memperbaiki branding saya dan strategi promosi. Kemudian yang paling berat itu adalah mengedukasi market. Jadi ini adalah 4 hal yang saya persiapkan sejak tahun 2016 ketika saya pertama kali membangun Insight Sinergi Talenta. Nah, apa yang menjadi opportunity dan juga optimisme dari saya waktu itu ya, karena pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lain gitu ya, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia Timur. Kemudian Makassar itu jadi hub. Banyak kantor wilayah yang ada di Indonesia Timur itu menempatkan kantor wilayahnya di Makassar. Jadi ini bisa jadi adalah sebuah celah, sebuah ceruk yang bisa dimanfaatkan. Kemudian geliat dari korporasi dan UMKM di Indonesia Timur itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat saya yakin ada celahnya gitu ya. Dan karena saya juga tergabung di forum komunikasi HR yang ada di Makassar. Jadi saya tahu banget yang terjadi di market Makassar itu orang rebutan talent yang kompeten. Ya, karena susah banget nyari orang bagus di Indonesia Timur. Begitu yang saya dapatkan informasinya dari teman-teman HR. Nah, tapi ternyata kenyataan tidak seindah harapan ya. Ketika saya memulainya tahun 2016 itu yang terjadi adalah setiap kali saya ketok pintu dibilangnya adalah ya kita udah pakai konsultan dari Jakarta gitu. Kayaknya belum ada deh konsultan yang kompeten di Makassar katanya gitu ya, belum ada lah yang bisa dianggap. Walaupun saya udah kasih lihat saya punya sertifikasi sebagai professional coach dan lain-lain. Tapi susah sekali untuk meyakinkan korporasi waktu itu karena sangat-sangat Jakarta minded. Kemudian yang seperti yang saya sebutkan tadi, market belum paham coaching, kemudian nggak mau bayar price-nya gitu. Jadi ketika pertama kali saya menawarkan coaching itu, aduh harganya jauh banget dengan harga Jakarta. Kemudian yang paling parah lagi adalah karena korporasi yang saya dekati itu belum merasa butuh dengan coaching. Mereka masih merasa tercukupi dengan training yang mereka lakukan dengan memanggil vendor dari Jawa ataupun mereka lakukan sendiri gitu ya. Jadi itu kenyataan pahit yang saya hadapi di 2016. Jadi launching Insight tahun 2016 1 Agustus sampai dengan akhir 2016 saya nggak dapat klien sama sekali. Belum ada yang percaya dengan kami, belum ada yang percaya dengan kekuatan dari coaching itu sendiri. Nah, tapi karena saya tidak mudah menyerah ya, jadi I just don't know how to quit. Begitu dapat banyak tantangan, yang saya lakukan adalah berusaha untuk membuktikannya bahwa saya akan bisa melakukan ini.
Dan ketika saya tahu apa yang saya kejar waktu itu, saya tahu apa yang ingin saya capai karena saya punya basis itu adalah berkah, berdaya, berkarya, dan bermanfaat. Maka dari situ kemudian saya memikirkan bagaimana caranya saya bisa membangun trust dengan market yang sama sekali belum kenal coaching waktu itu. Maka di sosial media saya yang banyak saya omongin itu adalah mengenai kapasitas saya sebagai seorang professional coach, kemudian reputasi saya di dunia HR, dan bagaimana saya bisa dekat dengan klien-klien saya waktu itu dengan melakukan pendekatan secara personal. Nanti Bu Yuli akan cerita bagaimana saya mendekati Bu Yuli itu 1 tahun, baru beliau benar-benar bisa yakin dan percaya bahwa coaching itu benar-benar works untuk beliau sendiri, untuk bisnisnya, dan juga untuk timnya. Nah, jadi ini baby step saya Bapak Ibu yang dimulai dari tahun 2016. Pertama kali launching L&D Conference di Makassar, ya, sekaligus launching juga Insight Indonesia, kerjasama kolaborasi. Jadi saya memilih jalur kolaborasi waktu itu, nggak bangun sendiri sekolah coachingnya, tapi saya memilih jalur kolaborasi. Kenapa saya memilih jalur kolaborasi? Karena jalur kolaborasi ini adalah jalur yang akan lebih memudahkan jalan saya, karena sudah ada kekuatan besar di belakang yang akan bisa membantu saya untuk membawa coaching ini ke Indonesia Timur. 2016 belum dapat klien coaching sama sekali, kemudian di 2017 kami bikinlah sebuah seminar besar di mana saya mengundang calon-calon klien waktu itu atau orang-orang yang memang sepertinya akan menjadi potensial klien kami. Saya bikin waktu itu Becoming Professional Coach seminar gratis untuk mereka. Untuk apa gunanya? Untuk mendidik klien-klien saya sejak awal mengenai apa itu coaching, supaya mereka tahu apa sih bedanya coaching ini dengan mentoring dan konseling, karena mereka masih sering selipnya di situ. Coaching dikira mentoring, apapun juga dikira konseling, ya. Dan akhirnya dari hasil itu kemudian di tahun 2017 saya pertama kali mendapatkan corporate client dan langsung dapat coach itu 27 orang dan saya ngerjainnya sendirian. Dan ketika saya mengerjakannya sendirian itu saya kemudian berpikir ini kayaknya nggak bisa kalau cuma saya sendiri coach di Indonesia Timur. Saya tawarin ke yang lain-lain yang sudah sekolah coaching waktu itu, ternyata mereka masih nggak pede, nggak berani dan lain-lain kalau menangani klien korporasi. Maka tahun 2018 strategi saya adalah sebelum menjalankan Certified Professional Coach Program untuk bisa menghasilkan professional coach di Indonesia Timur, saya bikin dulu teasernya dengan Leader as Coach Public Class. Dan alhamdulillah yang pertama itu launching di 2018 dan akhirnya dari situ, dari peserta dari LAC yang pertama itu ada sebagian besar yang masuk ke CPCP. Ya, dan alhamdulillah saya dapat 15 orang sesuai dengan target saya. Jadi target saya waktu itu saya bilang sama partner saya dari Loop, waktu itu saya bilang minimal 15 orang kita jalan. Kemudian tahun 2019 saya jalan dengan LAC Public Class yang kedua sampai dengan keempat. Kenapa tidak bikin certified coach setiap tahun? Karena saya punya komitmen kepada peserta saya yang professional coach di 2018. Saya akan membantu mereka untuk establish market mereka dan juga branding mereka di Indonesia Timur selama 1 tahun. Itu janji saya kepada mereka. Dan akhirnya tahun 2020 saya buatlah lagi certified professional coach program yang kedua dengan pesertanya lagi 15 ya, karena saya udah setting juga di target saya 15 orang dan alhamdulillah sudah menghasilkan 30 orang professional coach saat ini di Indonesia Timur. Dan dengan kehadiran mereka ini kemudian akhirnya membuka banyak sekali jalan, karena begitu saya sudah punya banyak sekali teman-teman yang berkecimpung di dunia ini, klien pun juga jadi berdatangan dan saya juga jadi lebih pede terima klien-klien yang lebih besar. Dan akhirnya tahun 2020 itu juga kayaknya sudah mulai masuk sekolah coaching yang lain ya ke Indonesia Timur. Nah, 2021 saya launching buku I Am Your Coach, kemudian saya juga berafiliasi dengan akademi coaching di Malaysia, namanya Muslim Women Coaching Academy. Jadi kami mengkhususkan kepada sekolah coaching khusus untuk muslimah, di mana kita menggunakan pendekatan yang berbasiskan Islam model. Kemudian tahun 2021 juga saya launching lembaga sertifikasi profesi yang khusus untuk HR, dan sekarang sedang berproses untuk menjadi LSP juga untuk coaching. Nah, jadi Bapak Ibu,
satu hal juga yang saya lakukan waktu itu adalah menulis buku. Jadi menulis buku ini niatnya bukan buat cari duit, tapi niatnya untuk lebih dekat dengan klien saya, kemudian sebagai promotional tools juga, dan sebagai reputasi sebagai coach juga. Jadi buku ini kadang-kadang juga saya suka bagikan aja kepada orang-orang yang saya rasa membutuhkan, kepada mereka-mereka yang saya rasa pengen belajar coaching tapi nggak punya waktu dan seterusnya. Karena memang basisnya bukan buat cari duit, basisnya memang untuk lebih dekat dengan dan untuk mengedukasi market saya di Indonesia Timur. Nah, apa yang saya sudah dapatkan sampai dengan saat ini, alhamdulillah, karena izin Allah juga, saat ini saya sudah punya klien itu across nation, bukan lagi di Indonesia Timur saja, tapi saya sudah punya klien di Sumatera, Kalimantan. Ini saya sekarang ada di Pontianak, kemudian ada klien saya di Nusa Tenggara, di Jawa, di Bali, dan lain-lain. Klien saya sudah mulai dari individual, big corporation, government, UMKM, sampai ustazah. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin saya bisa cerita sedikit keunikannya di situ ya. Jadi saya punya komunitas muslimah di Makassar yang ada isinya ustazah-ustazah, di mana ustazah-ustazah ini sangat tertarik dengan program coaching. Kemudian pengen tahu seperti apa coaching itu, dan akhirnya saya coaching lah beberapa di antara mereka. Kemudian mereka akhirnya berpikir, kayaknya bagus juga ya kalau coaching ini masuk ke jalan dakwah. Akhirnya ada 30 orang ustazah senior di Makassar yang mengikuti pelatihan coaching dengan saya, dan dari situ akhirnya lahir 2 professional coach yang basisnya adalah ustazah, karena mereka juga sudah ikut sertifikasi. Nah, apa yang menjadi key sukses faktor yang saya bawa waktu itu, Bapak Ibu, karena marketnya sangat tough di luar sana. Jadi yang pertama adalah ya memang harus stand out amongst the crowd. Biar gimana harus berdiri di tengah halayak ramai gitu ya. Jadi kalau mau kelihatan ya memang harus terlihat berbeda dengan yang lain. Kemudian saya menggunakan personal branding saya untuk mendongkrak bisnis saya. Jadi personal branding itu mendongkrak justru bisnis saya. Reputasi, testimoni, dan quality itu menjadi hal yang menjadi kekuatan saya juga waktu itu. Jadi saya ingat banget pesan dari guru-guru saya untuk mengumpulkan testimoni, tapi testimoni itu nggak akan dapat kalau kualitinya nggak oke. Jadi yang selalu saya pastikan adalah ketika saya berhadapan dengan klien saya, mereka itu merasakan relationship yang pure, yang murni, yang honest, di mana ketika saya berhubungan dengan mereka, mereka tidak saya jadikan objek, tapi saya jadiin teman. Ketika mereka sudah menjadi teman dengan saya, yang terjadi adalah mereka bisa merasakan dampak yang lebih baik lagi sesudah itu. Kemudian bundling program dengan kolaborasi itu menjadi satu hal yang menjadi kekuatan saya juga, karena saya senang sekali berkolaborasi dengan banyak pihak gitu ya. Jadi kalau ada misalnya TDA ya, komunitas tangan di atas ingin berkolaborasi dengan saya sambut dengan baik, karena saya yakin dengan jalur itu saya akan bisa masuk ke UMKM, dan alhamdulillah dari situ memang saya akhirnya dapat banyak sekali klien-klien UMKM yang saya bantu. Dan yang berikutnya yang menjadi kekuatan juga adalah networking, karena tanpa networking apalah kita ini ya, karena bisnis coaching itu kan dibangun berdasarkan reputasi. Jadi orang akan pakai kita kalau dia tahu siapa kita, dan orang akan pakai kita terus dan merekomendasikan kita kalau mereka memang sudah bisa merasakan apa yang dampak positif yang kita miliki. Kemudian saya juga ngejagain banget hubungan saya dengan klien. Kalaupun misalnya sesinya sudah selesai dengan saya akan tetap berteman dengan mereka. Mereka minta ketemu dengan saya, minta diajak ngobrol, bahkan kasih jasa konsultasi. Kadang-kadang saya sudah nggak hitung lagi, karena yang saya jaga adalah networking saya dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, apa yang menjadi kekuatan utama yang menjadi pegangan saya itu adalah kejernihan saya melihat bisnis coaching ini sebenarnya adalah bisnis yang bukan bisnis ya, tapi profesi yang mulia, di mana profesi ini tuh profesi yang membukakan jalan kepada orang lain untuk memberdayakan dirinya, atau bisnis untuk memberdayakan bisnisnya. Dan saya tidak akan bisa menjalankan ini semua kalau saya nggak clear apa yang menjadi message utama saya membantu klien-klien saya. Dan 4B tadi itu berkah, berdaya, berkarya, bermanfaat, itu luar biasa menjadi energinya buat saya. Jadi karena saya ngejarnya berkah, saya ingin membantu orang untuk berdaya, saya ingin bermanfaat, dan saya ingin berkarya, maka kekuatan itulah yang juga dirasakan oleh klien-klien saya. Komitmen, konsistensi, dan kompetensi tentu akan mengikut ya, karena kalau saya nggak komit, nggak konsisten, nggak membangun diri saya terus-menerus, maka kepercayaan dari klien saya juga tidak akan saya dapatkan.
Dan Bapak Ibu izinkan saya menutup sesi saya dengan quotes dari guru saya yang saya pegang banget gitu ya. Dimana coaching itu adalah profesi yang memanusiakan manusia. Dan dengan saya menjadi seorang profesional coach, saya bisa menjadi orang yang terus bisa memberdayakan orang agar bisa menemukan potensi yang terbaik di dalam dirinya. Dan saya ingat banget ada quotes dari Buddha yang bilang begini, Bapak Ibu, sesungguhnya ketika kita sedang menerangi jalan untuk orang lain, maka kita pun juga sedang menerangi jalan untuk diri kita sendiri. Demikian dari saya, Bapak Ibu, perjalanan saya dari Makassar, dari timur Indonesia. Doakan saya, semoga saya dan tim saya benar-benar bisa membawa cahaya dari timur Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Bu Oci bisa kembali ke slide buku tadi. Slide buku? Oh iya, siap. Oke. Silakan Pak. Oke, saya melihat ini berondongan penjelasan kata-kata dari Bu Oci ini cepat sekali. Jadi diperlukan prosesor Pentium 7 untuk bisa mengerti semua, menyerap semua informasinya. Ya, oleh karena itu saya usulkan kita ambil sedikit waktu santai ya. Tadi dikatakan ini tidak untuk branding ya. Jadi saya mendaulat bagaimana kalau kita Ibu Oci siapkan 2 buku untuk bisa dijadikan gimmick quiz kita malam. Boleh ya? Banget Coach, boleh banget. Oke, ini cepat aja kita menggunakan fasilitas chat ya, Pak Eri bisa dibantu ya untuk gimmicksnya, untuk prosesnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengetik hasilnya di kolom chat. Ya, pertanyaannya akan saya bacakan ya. Pertanyaannya ada 2. Ini satu khas untuk Kota Makassar, tadi seperti dijelaskan oleh Bu Oci ya. Yang pertama, kue apa yang menjadi ciri khas Kota Makassar? Ya, belum ya, nggak boleh ngetik dulu. Nanti setelah ada apa-apa start dari Pak Eri baru boleh ketik. Ya, stop dulu, didengerin dulu. Pertama, kue apa yang menjadi ciri khas Kota Makassar? Pertanyaan kedua, tahun berapa ICS pertama dilakukan? Jadi jawabannya A, B. Ya, oke Pak Eri bisa dimulai. Pak Eri bisa ketik start? Boleh. Durasinya 60 second Pak Eri. Ya, oke sudah mulai. A dan B, A, B. Kue apa yang menjadi ciri khas Kota Makassar, tahun berapa ICS pertama dilaksanakan? Monggo. Satu menit ya waktunya Pak Eri. Kalau udah langsung kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, 1 menit. 1 menit close ya. Jawaban setelah ini tidak dianggap sah ya. Pak Eri, tolong nanti disimpan dulu. Nanti kita tentukan pemenangnya di akhir sesi ini ya. Untuk 2 orang pemenang ya dengan jawaban yang paling akurat ya. Saya kembalikan ke Bu Oci untuk itunya Bu, sesi berikutnya. Silakan. Baik. Jadi saya kenalin klien saya ya, Kak Tino ya. Ya, silakan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya membawa klien saya karena sebaiknya klien saya yang bicara. Seperti apa beliau merasakan dampak dari sesi coaching yang saya berikan. Ya, jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, beliau adalah sahabat baik saya, Ibu Yulianti Tanyaji, yang kalau saya jalan berdua itu bagaikan langit dan bumi ya, antara kutub utara dan kutub selatan. Yang satu pakai jilbab besar warna hitam-hitam, dan yang satu berwajah oriental ya.
Dan untuk meyakinkan beliau agar saya bisa menjadi coachnya itu tidak mudah. Kemudian saya memang ke dia nggak pernah sama sekali menawarkan sesi coaching, saya hanya menawarkan persahabatan. Kemudian beliau akhirnya datang sendiri dengan minta di coaching, pertama untuk individual dan akhirnya kemudian masuk ke bisnisnya beliau, baik untuk bisnisnya yang arsitektur konsultan dan juga untuk Mama Toko Kue. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Yuli dan saya pesan kepada teman-teman semuanya, silahkan browsing di Instagram Mama Toko Kue supaya tahu seperti apa kue-kue yang ditawarkan di sana. Pokoknya mustahil diet ya. Silahkan Ibu Yuli. Siap, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Oci untuk perkenalannya yang luar biasa. Baik, saya coba share screen ya, berarti ya. Ini, apa sudah tershare screen-nya? Sudah Bu, silakan. Oke, di sini saya akan cerita kenapa sampai akhirnya saya mau di-coach oleh Bu Oci ya. Jadi saya ceritanya bahwa sebenarnya perjalanan saya ini akhirnya membawa saya untuk menemukan why-nya saya gitu ya. Ini quote yang saya dapat entah kapan, udah lama banget tapi nempel di kepala saya bahwa kalau kamu nggak mutusin dirimu, maka hidup akan membawa kamu kemana aja gitu, memutuskan untuk dirimu. Dan buat saya itu agak menyeramkan gitu, karena saya punya latar belakang planner, akhirnya buat saya harus plan semuanya, semua itu harus jelas. Nah ini sedikit gambaran ya, jadi saya tuh punya dua bisnis. Bisnis pertama yang membawa saya pulang ke Makassar, dari posisi saya sebagai Direktur Urban Design di Bandung, itu adalah bisnis keluarga. Tahun 99 didirikan oleh ibu saya, 2011 kakak saya dan saya pulang. Terus akhirnya kami buka cabang, kami pindah gedung setelah beli unit sendiri gitu kan, terus mulai modernisasi. Nah sebenarnya proses modernisasi ini mulai bersamaan pada saat saya tuh mulai kenal sama Bu Oci. Di situ saya banyak ngobrol, banyak cerita, terus udah gitu banyak curhat juga, biasa ya ibu-ibu sama ibu-ibu suka curhat gitu. Nah terus udah gitu akhirnya saya merasa bahwa toh kita udah mulai modernisasi. Toh kita udah mulai perbaikan sistem, kita udah membesar, bisnis rumah tangga ini udah nggak bisa di-handle as a family business only gitu loh, kita udah harus punya sistem yang lebih jelas, dan ini nggak mudah sebagai keluarga, apalagi ya ibu saya itu kan besar di keluarga bisnis ya, pedagang gitu ya, jadi dia tuh terbiasa untuk hands on semuanya, jadi dia tuh nggak percaya sama orang lain. Sementara satu bisnis yang baik, ini juga saya belajar dari Bu Oci, adalah bisnis yang percaya kepada timnya. Jadi bukan melihat tim itu sebagai pegawai saja, tapi percaya untuk berkembang bersama. Dan tahun 2019 di situ untuk pertama kalinya kami itu membuka diri, terutama ibu saya ya dan kakak saya, membuka diri untuk di coach human resource-nya dan juga sistem bisnisnya gitu. Dan itu benar-benar banyak perubahan yang kami lihat, terutama pada akhirnya kami memutuskan punya GM. Selama ini tuh hidup saya adalah bisnis saya. 7 kali 24 jam itu adalah hidup dan bisnis saya gitu. Saya nggak punya istirahat, kakak saya begitu, ibu saya begitu. Dan ini teruji pada saat COVID. Di situ kami lihat bagaimana trust yang dibentuk semenjak kami di coach ya. Tentunya ada juga lah yang gugur ya. Jadi ya kalau emang nggak cocok pasti gugur gitu. Itu juga bahasanya teman-teman di Insight ya. Kalau di situ sebenarnya proses filter, begitu gagal ya pada saat proses coaching biasa pasti gagal, terus mereka akan gugur sendiri gitu. Nah ini tuh yang membawa kami banyak sekali tertolong untuk survive pada saat COVID ya. Karena sejujurnya pada saat COVID kami tuh omset cuman 20% dari omset rata-rata harian. Sementara gaji karyawan kami itu 30% dari omset. Jadi coba bayangkan betapa berdarah-darahnya kami, karena kami juga masih punya cicilan hutang bank yang kayak gitu ya. Jadi sangat berdarah-darah. Apabila kita mau give up, kami udah give up gitu. Dan kalau kami mau pecat karyawan, kami pecat karyawan. Tapi karena pada saat itu, apalagi juga ibu saya punya mindset bahwa orang kerja itu pasti karena dia butuh uang.
Jadi kita nggak boleh serta-merta memutuskan hak hidup orang dengan memecat. Apalagi kalau bukan karena kesalahan dia. Jadi akhirnya dengan teamwork yang sangat luar biasa, putar otak sana sini, waktu itu kita harus tutup toko kan, PPKM ya, pertama itu. PSBB. Kita harus tutup toko. Semua stok kue yang di kiri itu adalah stok kami, yang akhirnya harus kami jual 50%. Tapi tahu nggak, gara-gara kami harus menghabiskan stok 50%, itu penjualan cepat sekali. Dalam 1 hari semua stok kue kering kami habis. Dan akhirnya itu kami pakai sebagai trik. Tolong bantu kami untuk survive, gitu tagline-nya kurang lebih ya. Akhirnya kami produksi lagi kue kering dengan harga 50% daripada harga jual biasa. Itu sebenarnya strategi yang kami pakai pada saat sangat awal COVID menyerang kami. Intinya adalah kami hanya perlu cash flow. Jadi kami bekerja seperti itu. Dan tim itu sangat bahagia hanya untuk melihat ada orang membeli dan memesan gitu ya. Terus karena kami tutup, akhirnya kami harus masuk ke market Gojek, GoFood, dan barang-barang yang kami lihat kayaknya kalau orang rumah tangga mau makan, ya harus bisa kalau kan orang tuh trennya pada saat awal-awal COVID tuh masak ya di rumah ya buat keluarga pas segala macam. Terus ini kita bikin tuh produk-produk yang kayak gitu, yang semi frozen gitu ya, semi cook gitu. Jadi mereka tuh tinggal proses sendiri di rumah. Nah, yang paling menarik karena ibu saya tuh sangat percaya dengan herbs apa segala macam, dia kemudian meracik minuman yang sebenarnya minuman tradisional Makassar, Saraba. Terus dan kami karena sudah arahnya modern, jadi kami coba berpikir bagaimana kalau itu dikemas menjadi satu kemasan yang bisa dibeli dan orang bisa seduh sendiri di rumah. Dan ini yang menunjukkan buat saya tuh satu tahun pertama COVID itu benar-benar uji nyali dan uji teamwork. Dan thanks to insight ya, karena saya juga sempat ikutan leadership coach dan kakak saya juga mengikuti leadership coach. Pendekatan kami pasti sangat berbeda apabila kami belum di coach oleh insight ya. Mungkin kami jadi stres, terus panik dalam menghandle masalah itu nggak taktis jadinya. Nah, bisnis saya yang lain adalah ini. Ini sebenarnya bisnis utama saya. Jadi saya itu arsitek seperti yang disampaikan sebelumnya. Sebelumnya tuh saya biasa kerja sama orang. Jadi karena kerja sama orang kan resikonya itu ada di orang ya. Nggak pernah resiko di saya. Resiko di saya cuma saya gajian dan saya harus produksi. Gitu aja. Terus udah gitu tahun 2015 suami saya dan saya itu bangkrut boleh dibilang. Karena kita kerja konstruksi ya, ini kami bangkrut banget lah pada saat itu. Dan tidak mungkin saya mencampurkan bisnis suami saya dan saya dengan bisnis keluarga ya. Tahun 2016 picking up, di sini saya mulai kenal Oci sebenarnya, akhir 2016 ya Ci ya, kayaknya saya kenal Bu Oci. Terus saya banyak cerita, apa segala macam, dan disitulah sebenarnya pertama kali saya mengenal dengan istilah coaching. Jadi bukan curhat ya, coaching. Sistemnya itu benar-benar rapi gitu ya, dia tuh sangat membimbing untuk mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya akar masalahnya gitu, dan kalau kita menemukan akar masalahnya, kira-kira karakter kita seperti apa sih sehingga kami tuh bisa mencoba mencari solusi yang paling tepat. Akhirnya saya minta private coaching ini berdua sama suami. Karena buat kami kelihatannya kami perlu ada private coaching untuk menjadi kuat keluar dari masa sulit itu gitu loh. Walaupun kami sebenarnya sudah mulai picking up ya, tapi rasanya nggak pengen kembali ke masa itu lagi gitu. Nah, pada saat itu setahun berikutnya saya ikutan leadership coaching. Waktu itu bagian dari rangkaian coachingnya ini ya, coachingnya Toko Kue Mama ya. Dan saya beruntung lah saya ikut itu. Saya merasa itu terpakai banget sampai sekarang gitu. Dan kembali lagi COVID uji nyali memaksa saya harus pindah ruang studio. Padahal 2020 kami nggak ada proyek sama sekali. Tapi gara-gara saya memaksakan diri untuk pindah ruang dan meyakinkan bahwa kalau saya menyerah maka semuanya akan berhenti. Jadi mindset saya harus positif. Saya pindah tempat, malah ternyata di tempat yang baru trust itu terbentuk. Orang tuh merasa, oh Bu Yuli sekarang ada kantornya ya, berani datang. Gitu, berani berkunjung dan bukan lagi bertemunya di Toko Kue Mama aja, dan itu ternyata sangat menolong untuk mengangkat Gapa Lab ini menjadi brand yang terpisah dengan Toko Kue Mama. Dan puji Tuhan ya di tahun 2021 ini
dari yang nol di 2020 kami kehilangan semua klien kami. Tahun 2021 proyek-proyek kami kembali. Di akhir tahun ini kami udah lagi ongoing construction tuh 5 unit ya, 5 unit, dan juga ada beberapa proyek baru, dan sekarang ongoing project design tuh ada sekitar 15 atau 16 gitu. So it's a big blessing. Dan menurut saya ini bagian dari berkah yang tadi Oci bilang ya, berkah karena kami sempat bersinggungan dengan Oci dan timnya di Insight ya. Ini saya mau lihat bagaimana Gapa dan Mama Toko Kue episode pandemi ini adalah desain yang kami keluarkan untuk, ini enaknya toko Mama ya, mereka punya in-house arsitek. Jadi pada saat sebelum pandemi, kami membeli unit di sebelah toko Mama. Dan kami bermaksud mengekspand, membuat bangunan baru gitu ya, segala macam. Nah, tahun 2020, thanks to COVID, semua plan itu berubah. Padahal gambar kerjanya udah jadi, kami tinggal ngurus IMB, ngebangun gitu. Apa yang terjadi, aset ini tuh diem aja. Terus, karena kami diskusi dengan, kita sekarang punya tim marketing yang luar biasa, yang sangat strong, padahal awalnya orangnya halus, lemah lembut gitu, itu juga hasil coachingnya Insight ya. Akhirnya kita menemukan bahwa tren pengunjung kita itu maunya outdoor, nggak peduli agak panas, semi outdoor juga nggak apa-apa, dan suasana itu lapang gitu, jaraknya besar-besar. Akhirnya kami hanya berani membongkar lantai 2, menghubungkan dengan bangunan lama kami, dan merenovasi seadanya, benar-benar seadanya. Jadi strukturnya nggak diubah, lantainya cuma dipasangin keramik, si rangka bajanya ini sudah ada, kami cuma menambahkan tangga, pasang WC, menata furniture. Jadi very small investment supaya kami bisa pick up pada saat pandemi, kami keluar dari pandemi. Dan ternyata ini memberikan kayak rebranding buat Mama. Seolah-olah Mama itu baru di sosial media, karena lucunya renovasi yang sederhana ini malah membuat image bahwa Mama tuh punya tempat buat anak muda ya gitu. Jadi ini rebranding yang baru. Dan saya rasa ini juga salah satu sih, karena kita tuh nggak panik menghadapi pandemi, walaupun ya memang sempat panik di beberapa minggu awal, kami nggak panik menghadapi pandemi, kami cukup solid untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar, dan kami punya tim anggota tim baru yang percaya diri. Dan mereka tuh bukan percaya diri serta-merta percaya diri ya, itu bagian dari proses coaching tim yang dibawakan oleh timnya Insight buat kami. Jadi boleh dibilang sih sebenarnya 2011 itu tipping point, dan 2020 adalah tipping point. 2011 tipping point di mana kami memutuskan untuk pulang ke Makassar dan kemudian meneruskan bisnis keluarga. Saya memutuskan untuk pulang untuk mendampingi suami gitu ya. Dan itu serta-merta membawa saya ke perubahan cara pandang, cara hidup, cara melihat bisnis gitu, cara mengelola organisasi gitu. Dan tahun 2020, 2021 ini lucunya setelah coaching dari tahun 2018, saya baru mengetahui why-nya saya gitu di tahun 2020 gitu. Dan itu sebenarnya bukan satu kalimat yang saya baru dengar sekarang. Ini Oci ngomong sama saya kayak dari tahun 2018 ya, Ci, 2017 ya. Ingat ya Yul ya, dia sampai kasih pinjam nih bukunya. Ini Simon Sinek nih ngomong kayak gini, dibaca. Orang tuh nggak mau beli bendamu aja, tapi alasannya kenapa. Jadi kamu harus tahu alasannya apa, dan dengan demikian kita lebih mudah menjual benda kami. Dengan bisnis UMKM seperti ini sebenarnya ya, pada saat kami memutuskan mau mengundang tim Insight, meng-coach tim kami gitu ya, Mama, itu agak ketar-ketir. Takut kemahalan, nggak sanggup bayar. Tapi memang harus diakui gitu, bahwa Insight ini punya motivasi yang berbeda. Saya perhatikan pada saat mereka memutuskan, jadi bukan berarti karena dia teman saya gitu ya, cuman saya yakin pada saat dia memutuskan untuk membantu kami, Oci itu cuma ngomong kayak gini, Mama itu adalah salah satu toko yang penting perannya di kota ini. Jadi saya merasa sangat bangga kalau saya bisa mendampingi Mama Toko Kue ya untuk bergerak lebih maju dan lebih matang gitu. Jadi thanks to Oci ya, you bring us alive through COVID.
thanks to insight. Saya rasa itu dari saya. Thank you. Oke, Bu Oci, masih ada yang mau ditambahkan sebagai sesi penutup? Sebelum kita mungkin bisa membuka 1-2 pertanyaan sebelum sesi ditutup. Oke, baik. Terima kasih Kak Tino. Jadi sambil Bu Yuli bercerita itu saya sambil terharu sebenarnya, karena sebenarnya perjalanannya itu luar biasa. Struggle-nya itu lebih dari yang Bu Yuli ceritakan sebenarnya ya. Karena terus terang yang saya coaching waktu itu bersama dengan tim saya adalah orang yang sudah ikut maminya Yuli 20 tahun. Kemudian karena sudah ikut maminya Yuli 20 tahun, jadi susah banget berubah ya. Dan saya dapat message dari maminya Yuli adalah jangan sampai mereka keluar gara-gara kehadiran saya sebagai konsultan dan coach. Jadi itu berat banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah banyak berlian-berlian yang saya temukan justru dengan go into the deep conversation dengan timnya Bu Yuli waktu itu. Akhirnya orang-orang yang tadinya tidak yakin bahwa dia bisa jadi marketing. Jadi by the way yang disebut oleh Bu Yuli tadi sebagai marketing itu tadinya kasir. Kemudian mereka-mereka yang tadinya ada di belakang layar itu kita dorong maju ke depan. Kemudian Bu Yuli saya carikan GM, dan GM-nya ini adalah orang yang saya percaya juga karena saya tahu reputasinya. Dan bayangkan meyakinkan bisnis keluarga untuk punya GM, ya itu luar biasa. Saya menjadikan diri saya sebagai jaminannya, dan saya juga melakukan proses pendampingan terhadap GM ini agar bisa dia align dengan keluarganya Bu Yuli. Ya, jadi itu juga bukan hal yang mudah karena GM-nya ini keturunan Arab. Ya. Kemudian mendampingi keluarga yang keturunan Chinese gitu ya. Jadi itu luar biasa prosesnya gitu. Dan satu hal yang menjadi kekuatan dari saya ketika membantu timnya Bu Yuli itu adalah karena saya dipercaya. Jadi begitu saya ketemu dengan maminya Bu Yuli, ketemu dengan Bu Yuli dan juga Ibu Natali sebagai kakaknya Bu Yuli yang jadi direktur operasional, satu kata yang disampaikan kepada saya, satu kalimat yang disampaikan kepada saya adalah saya siap berubah. Bu Oci kasih tahu saya mesti ngapain, saya siap berubah. Itu kalimat dari maminya Bu Yuli. Dan dari situlah saya kemudian bergerak dengan niat besar, dengan basis berkah, berdaya, berkarya, bermanfaat itu. Jadi kalau Yuli bilang harga saya tidak ditawar, sebenarnya saya udah mules duluan ketika mau menetapkan harga karena proyeknya panjang, yang diurus banyak, mulai dari bukan cuma sekedar coaching, tapi juga training, mentoring, termasuk menganalisa ulang apa yang terjadi di dapur waktu itu ya. Jadi tim saya juga turun untuk mencek apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar, di depan layar, termasuk memberikan masukan juga kepada Bu Yuli agar waiternya itu pakai jilbab ya. Kenapa? Karena ternyata dari hasil temuan kami pengunjung di Mama Tokoku itu mayoritas Muslim. Jadi dan itu diterima dengan sangat lapang dada oleh keluarga Ibu Yuli dan bersedia untuk menerima saran-saran dari kami, dan disitulah saya yakin coaching itu works buat Bu Yuli secara individu. Kemudian untuk Gappa Lab juga yang luar biasa proyeknya, saya juga termasuk salah satu kliennya ya. Jadi ini klien to klien jadinya ya. Kemudian untuk Mama Toko Kue, kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk datang ke Makassar, silahkan berkunjung di sana dan bisa merasakan ambience yang luar biasa dari sebuah toko yang membawa kearifan lokal dengan makanan-makanan khas yang dibuat dengan rasa cinta. Karena Mami Mimi itu, ibunya Bu Yuli itu nggak mau mengganti supplier pisangnya dari zaman dahulu kala gitu ya, supplier coklatnya yang harus petani dari Makassar, supplier kopinya juga yang harus ditanamnya di Makassar. Jadi seidealis itu ibunya Ibu Yuli. Jadi apa yang saya dapatkan dari proses saya membantu mereka adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa buat saya ya, dan juga kebahagiaan buat saya untuk bisa melihat mereka survive through the COVID. Jadi coaching works di Indonesia Timur. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, saya rasa ini sharing knowledge ya, di mana sinergi antara bisnis dengan coaching itu benar-benar terbukti bahwa coaching works ya. Waktu tidak banyak lagi, mungkin saya bisa buka satu penanya dulu, silakan kalau ada yang berminat mau nanya, satu penanya dulu ya, satu penanya dulu. Silakan.
Jangan sungkan, nggak apa-apa, tentang bisnisnya atau pengalamannya atau dari coachingnya, silakan kalau ada pertanyaan. Satu penanya dulu. Wah, oke, silakan Bu Veronica, bisa langsung aja, bisa di-unmute. Silakan Bu. Ibu, Coach, apa yang hal yang paling pernah membuat Coach sangat-sangat ingin menyerah, dan apa yang membuat Coach tidak jadi menyerah, apa yang membuat semangat kembali, itu Coach. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Vero. Jadi yang membuat saya menyerah itu adalah ketika datangin klien, terus mereka bilang, ah enggak, saya maunya yang dari Jakarta. Itu kayaknya pengen menyerah aja tuh kalau diomongin kayak gitu. Atau ketika mereka bilang bahwa, emang kamu bisa gitu. Itu kan kayaknya menyepelekan banget ya, karena mereka lihatnya saya lokal dari Makassar. Nah, tapi seperti tadi yang saya sampaikan ya, saya itu nggak tahu, I just don't know how to quit. Ya, jadi saya itu adalah tipe orang yang semakin dibilang nggak bisa, maka saya akan semakin jungkir balik untuk membuktikan ya. Nah, jadi yang saya lakukan waktu itu adalah remember my why ya. Jadi apa yang menjadi why-nya saya? Jadi why-nya saya itu adalah 4B tadi, berkah, berdaya, berkarya, bermanfaat. Jadi ketika saya mengingat hal tersebut, saya jadinya nggak menyerah ya, Kak Vero. Jadi ada kekuatan besar dalam diri saya yang ingin membuktikan bahwa coaching ini barang yang bagus, dan kalau saya bisa merasakan manfaatnya, saya pengen orang lain juga ngerasain manfaatnya. Dan itulah narasi yang saya bawa kepada klien saya. Jadi kalau bertemu dengan saya ingin mereka-mereka itu bisa merasakan dampak dari apa yang saya berikan dan manfaat dari apa yang saya berikan. Itu kayaknya jawabannya Kak Vero. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama Kak Vero. Satu lagi ada pertanyaan dari Monita Tri di chat room, saya bacakannya. Tim Insight yang menangani Mama dan Gapa terdiri dari orang dengan background apa saja? Tadi saya dengar ada mentoring, mungkin bisa disinggung sedikit Ibu, dijelaskan sedikit. Oke. Nah, jadi yang membantu saya itu waktu itu adalah professional coach yang sudah lulus dari CPCP ya, Certified Professional Coach. Tapi saya pilih orangnya. Orangnya yang saya pilih adalah satu coach yang ngerti HR, karena Bu Yuli dan tim perlu dibantu mulai dari nyiapin manpower planning, benerin kontrak kerjanya, sampai dengan mementor HR-nya agar bisa jadi HR yang baik dan benar gitu ya. Kemudian saya juga punya satu orang coach yang punya background IT, punya background programmer, jadi dia mengerti sistem. Ya, kemudian saya punya satu orang coach lagi yang punya basis itu adalah performance management consultant. Jadi kami itu mendampingi bukan cuma sekedar coaching aja, tapi kami juga menganalisa bisnis prosesnya. Kemudian kami tawarkan bisnis model yang baru, bisnis proses yang baru. Bahkan kami juga mengusulkan untuk melakukan perbaikan dari sisi tampilan karyawan, seragamnya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau bisa dibilang proses coaching dan mentoring kami itu saya pilihkan orang-orang yang memang bisa menyembuhkan penyakit yang sedang terjadi di klien saya waktu itu. Demikian Kak, jawaban dari saya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, mungkin masih bisa 1 atau 2 pertanyaan, masih ada waktu. Silakan. Boleh saya Pak? Oke, silakan Bu Penny, silakan Ibu Penny. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya Kak Oci dan Bu Yuli. Yang saya ingin tanyakan ke Kak Oci ini ya, biasa sebuah bisnis ya atau usaha itu kan ada owner dan manajemennya ya, owner dan manajemennya. Nah ini kalau berdasarkan pengalamannya ya Kak Oci selama ini, mana yang harus didahulukan atau apakah harus bersama-sama di coaching antara ownernya duluan atau manajemennya, atau sebaiknya bersama-sama? Karena saya sudah merasakan sekali manfaat daripada coaching ini untuk sebuah perusahaan atau usaha gitu. Terima kasih Kak Oci. Oke, baik, siap.
terima kasih Bu Penny. Jadi saya udah lama banget pengen ketemu Bu Penny, nggak jadi-jadi terus ya. Nah, jadi Bu Penny begini, kalau kita mau melakukan transformasi besar-besaran ya, atau kita mau melakukan perubahan, maka sebaiknya yang kita coaching dulu itu adalah ownernya, supaya kita itu berada dalam satu, ibaratnya apa ya, dalam satu jalan yang sama gitu ya dengan si ownernya ini, karena biasanya kan yang mau bergerak cepat itu kan manajemen ya, sementara owner ini masih punya memori masa lalu, masih punya hal-hal yang masih barangkali dijaga oleh yang bersangkutan. Sama seperti ketika saya dengan Bu Yuli, saya banyak sekali rambu-rambu yang dikasih oleh maminya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan pecat si ini, jangan pecat si itu gitu ya, sementara si ini tuh udah melempem banget gitu, nggak bisa diapa-apain, tapi itu ada satu orang di timnya Bu Yuli itu yang karena gara-gara digituin sama maminya, jadi saya jagain orang ini tuh nggak boleh dipecat. Jadi dia saya coaching habis-habisan supaya dia bisa, at least dia bisa berkontribusi secara positif. Nah, jadi yang terpenting itu adalah ngomong dengan ownernya, dan ownernya sendiri juga perlu tahu apa yang harus dia lakukan dalam proses untuk perbaikan bisnisnya. Dan setelah itu baru kita turun ke manajemen, karena manajemen itu kan akan nurutin apa yang diminta oleh owner. Nah, dalam pengalaman saya di korporasi, yang namanya change management itu kan harus dimulai dari atas, nggak bisa dia dimulai dari tengah, atau impossible kalau dia dimulai dari bawah. Jadi kalau ownernya ini sudah punya keinginan untuk bertransformasi dan dibantu oleh kita sebagai coach, maka turun ke bawah itu jauh lebih mudah. Itu kalau jawaban dari saya, Bu Penny. Baik, terima kasih banyak Kak Oci. Oke, masih ada 1-2 pertanyaan. Saya gabung aja ya, jawabnya jadi sekalian. Ini dari Pak Marjono dan Pak Joko ya. Tadi saya tangkap dari sesi berarti Anda memadukan proses coaching, mentoring, dan consulting ya. Konfirmasi tentang itu. Terus ada juga yang nanya, jadi yang membantu itu, yang berperan membantu itu mana, coaching atau mentoringnya? Gitu. Ya. Oke, saya rasa itu pertanyaan terakhir untuk sesi malam ini. Ya. Silakan. Oke, nah jadi saya memulainya dengan coaching dulu. Kenapa saya memulainya dengan coaching? Karena saya harus membangun awareness. Orang-orang ini adalah orang-orang lama, orang-orang yang belum pernah terpapar dengan manajemen yang benar gitu ya. Selama ini manajemen ya manajemen toko kue gitu, yang dikelola secara tradisional. Nah, jadi untuk bisa memastikan nanti ketika tim saya masuk dengan project consulting dan project mentoring, mereka semua harus saya harus coaching dulu. Di coachingnya mulai dari siapa ya? Bu Yuli, kakaknya Bu Yuli, maminya, kemudian tim leadernya, restoran manajernya, supervisornya. Saya mulai semuanya dari atas dulu. Nah, setelah di atas ini semua selesai dengan program coachingnya, baru kami masuk dengan program consulting. Program consulting itu adalah kami benerin SOP-nya, job desk-nya, KPI-nya, workflow-nya, dan lain-lain. Sesudah itu baru kami masuk ke mentoring. Itu tahapannya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi coaching yang pertama kali dulu untuk bisa mengubah mindset, cara berpikir, habis itu kami masuk dengan consulting, dan terakhir adalah dengan mentoring. Demikian jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Saya rasa kita sepakat bahwa sesi malam ini dari Bu Oci dan Bu Yuli ini memang luar biasa ya. Mungkin kita bisa berikan applause dulu sama-sama, virtual applause ke beliau-beliau ini ya, pahlawan-pahlawan coaching dari Indonesia Timur ya, yang menjadi satu kehormatan bagi kami semua dari ICF Jakarta Chapter dan juga semua yang hadir di sesi Zoom malam ini ya, untuk bisa berinteraksi dengan Anda semua. Kami berharap ini bisa memberikan nilai tambah ya ke setiap orang yang hadir malam ini. Oke, tadi kita ada quiz yang udah cukup banyak pesertanya ya, nanti hasilnya kita umumkan di sekitar jam 9 sebelum ditutup. Baik ya. Berikutnya yaitu kita akan melakukan foto session ya. Mungkin bisa dibantu oleh tim teknis untuk foto sesinya. Pak Eri, gimana? Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semua, kita melakukan sesi foto bersama-sama. Kebetulan ini hari ini luar biasa, ada 7 halaman, jadi kita akan melakukan foto sampai 7 halaman ya. Oke, dan saya akan menghitung 1, 2, dan 3, jadi setiap hitungan satu gaya gitu ya, satu pose. Kedua,
pose beda lagi, dan ketiga pose-nya beda lagi. Boleh ya? Ada 3 pose ya. Oke, siap? 1. Oke, sekarang pose kedua. Oke, sekarang pose ke 2,5. Dan sekarang pose ke-3. Oke, silakan Kak Tino. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum menutup sesi ini, sekali lagi kami dari panitia. Dengan itu saya sesi malam ini sudah selesai ya. Kita ketemu lagi di sesi ICS 2021 hari Sabtu minggu depan ya. Selamat malam, semoga sesi malam ini bermanfaat. Terima kasih.